Seharusnya kamu nggak kurung dia di gudang. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Halusinasinya makin parah. Biar saya lihat. Saya temani ya. Sebaiknya jangan. Saya perlu bicara mata-mata dengan Sarah. Tapi saya rasa dia... Gak apa-apa. Saya bisa nanganin ini. Saya udah terbiasa dengan pasien-pasien seperti itu. Halo Sarah, saya Dr. Heidi. Kamu bisa panggil saya Heidi. Tenang, saya cuma pengen ngobrol sama kamu. Bisa duduk sebentar? Gimana kalau kita mulai dari awal? Erik bilang, kamu suka ngelihat sosok hitam yang suka mengintai. Jangan. Kenapa? Jangan sebut itu di sini. Gini aja, saya bakal duduk di sini dan kamu bisa bilang apa aja yang pengen kamu sampaikan. Gimana kalau kita mulai dari Michael? Apa kamu masih ingat dia? Maksud kamu putra saya? Harry pasti bilang kalau saya gila sampai gak ingat putra saya sendiri kan? Apa itu benar, Sarah? Harry salah. Kalau begitu, apa yang kamu ingat tentang Michael? Orang bilang dia udah meninggal. Menurut kamu mereka salah? Kalau saya bilang sama kamu, apa kamu janji bisa gak bilang ke siapapun? Saya nggak akan bilang siapapun. Siang itu saya terbangun ketika saya dengar suara tangisan dari kamar bayi. Semua ruangan gelap. Saat saya sampai di kamar bayi, Michael jatuh di atas lantai. Dia nangis. Saya berusaha nenangin dia, tapi dia nggak berhenti nangis. Badannya panas, jadi saya lepas pakaiannya. Tubuhnya berkeringat dan ada bintik-bintik merah muncul di wajahnya. Saya panik. Saya khawatir sesuatu terjadi sama Michael, jadi saya bawa dia berendam di dalam bathtub. Saya ingat saya meluk dia erat. Kepalanya ada di pundak saya. Dan sebagian tubuhnya terendam di dalam air. Saya nyanyiin dia lagu Nina Bobo supaya dia tenang. Selama sesaat, cara itu berhasil karena dia mulai tenang. Kemudian, pada saat itu, titik gelap muncul di langit-langit. Titik itu perlahan mulai membesar. Dan semakin besar. Dan semakin besar. Apa yang terjadi, Sarah? Sosok itu datang. Dia narik saya ke dalam air. Saya berusaha ngeberontak. Saya terus berusaha, tapi usaha itu gagal. Kemudian, semuanya jadi gelap. Ketika saya terbangun, saya nggak dengar suara tangisan lagi. Michael udah nggak ada di pundak saya lagi. Tubuhnya merosot ke dalam air. Dan ketika saya narik tubuhnya dari dalam air, wajahnya pucat. Bibirnya membiru dan dia udah gak bernafas. Saat saya lihat matanya, saya tahu itu bukan putra saya. Jadi saya ninggalin dia di sana. Tapi saat Erik nemuin Michael, dia malah nyalain saya. Dia gak mau percaya sama ucapan saya. Ucapan tentang apa? Tentang sosok itu. Sosok yang udah ngebunuh putra saya. Erik mau percaya kalau saya gila. Orang-orang percaya kalau saya gila, tapi mereka salah. Saya tahu apa yang saya lihat, dan apa yang saya lihat itu nyata. Bahwa sosok itu telah ngebunuh putra saya. Sosok itu telah ngebunuh putra saya. Sosok itu sudah ngebunuh putra saya. Sosok itu sudah ngebunuh putra saya. Sosok itu sudah ngebunuh putra saya.
tahu dia menyebut-nyebut seperti itu. Lama-lama saya muak beneran. Lebih baik bawa istri kamu ke psikiater. Dia butuh bantuan segera. Enggak, dia bakal ngeberontak. Belum terlambat untuk nolong dia.